A True Martial World, Bab 32, Judul, Yang Lemah Diperbudak Sebagai Budak. Semuanya ada di sini, Tuan Zhang. Silakan pilih. Tentu saja, aku yang rendah ingin berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan. Jika memungkinkan, aku ingin menjadi bawahan Tuan, menerima ajaran Tuan, kata Lian Chengyu dengan hormat. Zhang Yuxian melirik Lian Chengyu dan mengukurnya. Oh, apa tingkat kultivasimu? Seorang kultivator Mortal Blood setelah semua dalam tahap awal kultivasi, semua yang mereka latih adalah keterampilan yang melibatkan tubuh mereka. 5 tingkat alam Mortal Blood diklasifikasikan oleh fenomena fisik seseorang. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan dengan melihat bahwa seseorang telah membuka meridian mereka, atau apakah tulang dan tendon mereka dapat mengeluarkan suara. Hanya orang yang telah mencapai tingkat kultivasi di tingkat spiritual yang dapat merasakan tingkat pencapaian seseorang. Ini disebut membuka mata surga. Hanya dengan begitu mereka bisa menilai tingkat kultivasi kultivator Mortal Blood. Ternyata, Zhang Yuxian belum mencapai level seperti itu. Menjawab Tuan, rendahan ini telah mencapai puncak level 5 Mortal Blood pengumpulan Qi. Aku selangkah lebih pendek dari alam Purple Blood. Oh, Zhang Yuxian mengerutkan alisnya. Untuk bisa mencapai level seperti itu sambil tumbuh di suku kecil yang kekurangan sumber daya. Kamu pasti memiliki bakat luar biasa atau pernah memiliki pertemuan yang menguntungkan. Apapun itu, semuanya sangat bagus. Zhang Yuxian mengangguk sambil berkata, tetap di belakang. Terima kasih atas penilaian Tuan. Lian Chengyu berkata dengan hormat. Dia tidak terlalu gembira karena dia telah menerima begitu saja bahwa dia akan lulus penilaian Zhang Yuxian. Tujuannya adalah pemilihan kerajaan. Jika dia bahkan tidak bisa melewati babak penyisihan, tidak ada gunanya membicarakan tentang ambisinya yang tinggi. Setelah memilih Lian Chengyu, Zhang Yuxian menoleh dan melihat ke arah anggota kamp prajurit persiapan. Dia menatap mereka selama 5 menit sebelum merasakan kekecewaan. Selain Lian Chengyu, tidak ada orang lain di seluruh klan suku Lian yang menarik perhatiannya. Dia hanya bisa memilih seorang jenderal dari antara para kurcaci. Dia dengan enggan mulai memilih beberapa. Meskipun dia diperintahkan oleh atasannya untuk memilih 30, Zhang Yuxian memiliki prinsipnya sendiri. Dia tidak bisa terganggu untuk mengajar mereka yang sangat tidak berbakat. Apakah tidak ada orang lain di klan suku Lian yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan? Mata Zhang Yuxian menyapu rakyat biasa dari klan suku Lian. Berhubungan dengan pandangan Zhang Yuxian, orang-orangnya sangat bijaksana. Mereka juga ingin diberi petunjuk dari orang legendaris seperti Zhang Yuxian. Tetapi mereka bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan, jadi mereka tidak mengenal seni bela diri. Bahkan jika mereka berdiri di depan, mereka akan ditepis oleh Zhang Yuxian. Ini hanya akan memalukan untuk melangkah maju. Seluruh suku akan mengejek usahanya yang lemah. Reaksi rakyat jelata berada dalam harapan Lian Chengyu. Dia tertawa berkata, maaf untuk lelucon yang ditampilkan di hadapan Tuan, orang-orang yang berlatih seni bela diri di suku semuanya ada di sini. Adapun yang lainnya, mereka adalah orang biasa yang tidak berguna. Mereka hanya bagus untuk pertanian dan memetik tumbuhan. Mereka tidak cocok untuk seni bela diri, jadi semoga Tuan tidak memperhatikan orang-orang ini, semoga Tuan mohon. Sebelum Lian Chengyu selesai, sebuah suara terdengar dari kerumunan, tolong biarkan aku lewat. Dalam sekejap, seorang anak laki-laki yang sedang tumbuh yang berpegangan pada seorang gadis muda telah keluar dari kerumunan. Yi Yun awalnya terlambat, jadi dia berada di lapisan luar kerumunan. Dia tidak menikmati posisi bagus yang diberikan kepada anggota kamp prajurit persiapan. Yun kamu, Jiang Xiaoru telah ditarik ke depan sebelum dia bisa memahami situasinya. Hanya ketika dia melewati lapisan terakhir dari kerumunan dia menyadari di mana dia dan Yi Yun berada. Jiang Xiaoru linglung. Ini adalah pusat alun-alun. Melihat Zhang Yuxian dikelilingi oleh eselon atas klan suku Lian berdiri di depannya, Jiang Xiaoru untuk sesaat linglung. Dan pada saat ini, Jiang Xiaoru merasakan Yi Yun melepaskan tangannya dan melihatnya berjalan ke depan.
Dia berhenti berjalan hanya ketika dia mencapai kelompok anggota kamp prajurit persiapan. Mulut Jiang Xiaoru menganga, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Adapun Lian Chengyu, senyumnya membeku. Semua anggota kamp prajurit persiapan juga tercengang. Zhang Yuxian menatap Yi Yun dengan heran bertanya, "Kamu ingin berpartisipasi?" "Ya, tuanku," kata Yi Yun dengan suara pendek tapi kuat. Kata-kata itu membuat penonton terdiam. Semua orang tampak terperangah pada Yi Yun. Yi Yun ini pasti gila. Dia tidak tahu tempatnya. Dia seperti anak ayam kecil dan mungkin beratnya bahkan tidak 80 pon. Semua orang kuat di kerumunan yang tidak memenuhi syarat lebih kuat darinya 100 kali lipat. Selain itu, Yi Yun tidak pernah berlatih seni bela diri. Dia hampir mati memetik tumbuhan. Dia bahkan tidak bisa memotong kayu bakar untuk tulang-tulang kuno dengan baik, dan dia ingin mendaftar? Orang-orang yang ingin tetapi tidak berani mendaftar menatap dengan geram pada anak muda, Yi Yun. Anak ini membuat masalah pada saat seperti ini, apakah dia tidak ingin hidup? Ketika seseorang melihat orang lain dengan keberanian melakukan sesuatu yang dia kurang berani untuk melakukannya, seringkali dia akan merasa iri. Banyak orang biasa di klan suku Lian justru berada dalam situasi itu. "Yi Yun, dasar budak kecil. Beraninya kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Situasi hari ini bukanlah situasi yang bisa kamu ganggu. Turun sialan." Lian Chengyu tidak mengharapkan orang bodoh seperti Yi Yun melakukan tindakan seperti itu pada kesempatan yang begitu penting. Yi Yun hanyalah seorang anak kecil, dan dia adalah yang terlemah di antara anak-anak. Berani mendaftar untuk seleksi, jelas dia menggunakan Zhang Yuxian untuk menghabiskan waktu. Itu sangat memalukan. Bahkan bisa merusak reputasinya di depan Zhang Yuxian. Zhang Yuxian akan berpikir bahwa dia memiliki masalah disiplin, dan dia bahkan tidak dapat mengendalikan seorang anak. Yi Yun melirik Lian Chengyu dan menanggapi kekejamannya dengan tenang dan tajam. Di alam liar, yang lemah diperbudak sebagai budak. Terus terang, yang lemah adalah budak. Jika kekuatanku lemah, maka itu tepat untuk memanggilku budak. Aku tidak akan membalas itu. Tetapi jika suatu hari, Tuan Muda Lian bertemu seseorang yang lebih kuat dari dirinya, dia juga akan menjadi budak. Apa pendapat Tuan Muda Lian tentang itu? Ekspresi Lian Chengyu berubah. Dia sangat marah. Apa ini tadi? Seorang budak kecil di suku itu berani berbicara dengannya seperti itu? Jika bukan karena Zhang Yuxian, Lian Chengyu akan membunuh Yi Yun dengan tamparan. Yang lemah diperbudak sebagai budak? Zhang Yuxian menyeringai. Dia melirik Yi Yun secara tak terduga, menarik. Memiliki wawasan seperti itu meski lahir di suku kecil. Kamu mengatakannya dengan benar. Yang lemah diperbudak sebagai budak, dan itu berlaku untuk semua orang. Jika suatu hari nanti aku tunduk pada seseorang yang lebih kuat dariku, aku juga akan menjadi budak. Mendengar kata-kata Zhang Yuxian, Yi Yun terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yuxian akan secara terbuka mengakui bahwa dia bisa tunduk pada yang lain. Kejujuran ini mungkin tidak jarang di antara orang-orang penting, tetapi jarang ditampilkan dari orang penting kepada seseorang yang bertubuh rendah karena itu menghina. Kemampuan didekati Zhang Yuxian mengejutkan Yi Yun. Lian Chengyu harus menahan amarahnya dengan kata-kata Zhang Yuxian. Seorang elit Jin Longwei telah mengakuinya, dia tidak lagi berani mengatakan apapun. Namun, itu tidak berarti bahwa Lian Chengyu dapat mentolerir Yi Yun yang menyebabkan kekacauan pada kesempatan seperti itu. Dia berkata kepada Zhang Yuxian, "Duta besar, anak ini bernama Yi Yun. Dia adalah anak rendahan di klan suku Lian kami. Dia tidak memiliki latar belakang seni bela diri. Dia di sini hanya untuk menggunakan kamu untuk menghabiskan waktunya. Aku yang hina ini akan mengusirnya. Tolong jangan salahkan ketidakmampuan aku untuk mendisiplinkan sukuku, menyebabkan lelucon seperti ini." Lian Chengyu sangat marah bukan karena Yi Yun mempertanyakan otoritasnya, tetapi karena dia telah mempermalukannya di depan Zhang Yuxian. Tanpa diduga, Zhang Yuxian tidak keberatan. Dia dengan santai menunjuk ke tempat yang berkata kepada Yi Yun, "Kamu sebagai seorang anak sangat menarik. Berdiri di sini. Aku akan memeriksa kesesuaian kamu untuk berlatih seni bela diri nanti."
Zhang Yuxian mungkin menghargai Yi Yun tapi dia tidak terlalu khawatir. Dari sudut pandangnya, hanya sedikit orang di alam liar yang cocok untuk seni bela diri. Karena Yi Yun berani berdiri ke depan, dia akan membantu memeriksa Yi Yun. Karena Zhang Yuxian telah menjelaskan posisinya, Lian Chengyu tidak bisa berkata apa-apa selain melirik Yi Yun dengan penuh kesal. "Terima kasih tuanku." Yi Yun mengucapkan terima kasih dengan sopan dan berdiri di samping pasukan kam prajurit persiapan. Secara kebetulan, dia berdiri di samping Zhao Tiezu. Ini karena Zhao Tiezu dekat dengan Lian Chengyu, jadi dia telah menjadi pemimpin kam prajurit persiapan yang tak terucapkan. Karena itu, dia berdiri di baris pertama di antara pasukan. Dengan Yi Yun datang, dia secara alami akhirnya berdiri di samping Zhao Tiezu. Alhasil, Yi Yun kini berdiri di posisi pertama. Adapun ini, Zhao Tiezu sedikit kesal. Lelucon apa, dia bertubuh besar dan kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan si bodoh kecil ini? Dia berencana memasuki kota dengan posisi tinggi sebagai bagian dari keluarga ksatria kerajaan di masa depan. "Budak kecil, kamu di sini sebagai lelucon kan?" Zhao Tiezu mengejek. Dia sedang menunggu untuk melihat Yi Yun mempermalukan dirinya sendiri. Yi Yun tidak bisa terganggu dengan dia, dan berdiri diam di sana. Kali ini, Zhang Yuxian memulai seleksi. Tidak ada yang tahu apa kriteria seleksi Zhang Yuxian. Mereka semua telah mengumpulkan kekuatan untuk menunggu itu.